Demikian, bila hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon maaf sekali, ini Pak Kapolres, Pak Ketua DPR sudah menunggu saya untuk bergeser di kegiatan teman-teman kita di Darul Dakwah wal Irsyad di DDI Kabupaten Maros. Terima kasih. Assalamualaikum. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Ketua Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Maros, Bapak Ketua Bawaslu Kabupaten Maros, pelaksana dan kerjasama kita dengan Badan Kesbangpol dan Universitas narasumber Bapak Dr. Lukman dari Universitas Hasanuddin dan seluruh peserta kegiatan pendidikan politik etika dan budaya politik dalam rangka meningkatkan demokrasi. Tidak akan mau melaksanakan amanah dengan baik. Kenapa tidak mau melaksanakan amanah dengan baik? Karena memang prosesnya awal itu sudah tidak bagus. Kalau awalnya proses awal itu tidak bagus, maka proses-proses selanjutnya itu tidak akan baik. Kalau proses-proses itu tidak baik, maka tidak mungkin menghasilkan sesuatu yang baik. Ya, itu biasa. Makanya orang tua itu biasa bilang kalau mau berangkat itu start, dia bilang makasana seneng nyawan supaya senang-senang tuh nyawan di perjalanan lisu senang tuh nyawan. Maka dulu nyawan kasih enak persanmu supaya nanti di jalan ini enak persanmu. Kalau enak persanmu itu nanti hasilnya enak. Begitu pun nanti dalam proses pemilu. Kalau prosesnya baik, itu kalau awalnya baik, proses mencapai jabatan itu baik, proses mencapai kekuasaan itu baik, maka proses perumusan pelaksanaan tugasnya itu akan baik. Kalau pelaksanaan tugasnya baik, maka outputnya, kebijakannya itu akan baik. Kalau kebijakan itu akan baik, akan memperbaiki kesejahteraan rakyat. Iya. Sehingga itu tadi bukan cuma partisipasi dari segi kuantitas, dari segi jumlah, tapi dari segi kualitas juga harus tinggi, harus itu partisipasi. Bagaimana partisipasi supaya seiring itu antara jumlah, kuantitas dan kualitas? Ya, tadi masing-masing kan ada calon itu ada visi misinya, ada program kerjanya, ya ada latar belakangnya. Nah, kita bisa tahu bagaimana track recordnya. Jadi sehingga kita bisa pilih mereka berdasarkan kapabilitas integritas. Ya, itu slide. Berikan slide, kita berikan. Ya. Slide ciri-ciri dan tujuan demokrasi. Ya, ciri-ciri suatu negara dengan demokrasi itu adanya kebebasan dalam berpendapat, kemudian rakyat aktif dalam berpolitik dan pemerintahan, kemudian mewujudkan kesejahteraan bersama, rakyat terlibat dalam pemerintahan dan pengambilan keputusan. Ya. Jadi mewujudkan kesejahteraan, tujuan demokrasi itu mewujudkan kesejahteraan. Nah kalau itu tadi prosesnya tidak bagus, tidak mungkin mewujudkan kesejahteraan. Nah, bagaimana perkembangan demokrasi di Indonesia? Karena mau tidak mau kan sadar atau tidak sadar, kita banyak meniru demokrasi di Barat sekarang. Ya. Kalau kenapa? Tidak bisa dipungkiri kita banyak meniru demokrasi di Barat, tetapi proses adopsi itu, proses peniruan itu, proses kemudian terhadap demokrasi Barat itu tidak secara latah. Tidak semua yang dianut negara Barat yang sistem demokrasi, tidak semua apa yang diterapkan di Barat itu juga diterapkan di Indonesia. Kenapa? Karena kita punya ideologi Pancasila. Nah di Pancasila itu 5 sila
Sila pertama adalah ketuhanan, nilai-nilai ketuhanan. Kemudian Tuhan Yang Maha Esa, kemanusiaan, nilai-nilai kemanusiaan. Kemudian ada nilai-nilai persatuan, ada nilai-nilai kerakyatan yang musyawarah mufakat, dan nilai-nilai keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.